Hai kalian para pejuang perasaan, bagaimana perjuangan kalian menghadapi keadaan? Semoga dapat menggiring ya ke tahap pendewasaan. Semangat kalian! Untuk hari ini ada permintaan dari salah satu pendengar pejuang perasaan yang pengen dibawain tentang podcast Risalah Hati. Tapi sebelum itu, di sini Mini Calzone mau ngucapin makasih buat teman-teman yang selalu support, yang selalu kasih motivasi dan inspirasi ke Mini Calzone buat selalu bikin podcast ini semakin berkembang. Dan mungkin kita akan mulai aja untuk membahas tentang risalah hati. Jadi kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya risalah hati itu? Jadi kalau kalian pernah denger nih satu lagu dari salah satu band nih di Indonesia yang cukup terkenal, yaitu Dewa 19 dengan salah satu singlenya yang berjudul Risalah Hati, yang pokoknya nadanya, liriknya itu, aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta kepadaku. Nah, pokoknya sedikit spoiler ya, sedikit spill gitu liriknya. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, kalau risalah hati itu adalah ungkapan hati seseorang kepada seseorang lain, yang mana pada awal mulanya hanya dia yang merasakan perasaan cinta itu, dan dia ingin membuat orang atau targetnya merasakan hal yang sama. Jadi gak ada yang namanya istilah bertepuk sebelah tangan ya. Nah, biasanya kalau orang nih udah menyimpan perasaan, pasti mempertimbangkan kalau sebenarnya orang yang dia target tuh sama-sama suka gak sih sama dia? Atau jangan-jangan selama ini dia terlalu berharap lebih, atau bahkan mungkin kegeeran di satu waktu. Mungkin akan ada sedikit penjelasan ya dari aku nih, Mini Calzone, tentang gimana sih sebenarnya kita itu menyikapi gitu ya, tentang orang yang mengungkapkan perasaannya atau menjadi orang yang diungkapkan. Nah, baik. Dan sebelum ke tahap kita bisa merasakan itu, yuk kita bahas sedikit dulu sebenarnya apa sih itu cinta secara singkat dan gimana sih proses itu bisa terjadi gitu ya. Nah, kita sedikit belajar ilmiah nih ya. Jadi, menurut Sternberg ya, dalam teori triangular theory of love, unsur cinta itu ada beberapa unsur yang ada: keintiman, gairah, komitmen. Nah, jadi mungkin ada orang yang emang dia itu pengen untuk yang nantinya tuh menjalin komitmen ya sama seseorang. Entah sebelum sampai komitmen itu dia ada prosesnya dulu nih, ya kan? Dan sebenarnya cinta itu konteksnya luas banget ya. Di sini aja cuma disebutin 3, tapi itu luas banget gitu. Dan juga ada beberapa tahapan-tahapan di mana orang itu tuh bisa sampai merasakan cinta ini. Nah, kita coba bahas dulu sedikit ya. Nah, jadi ada beberapa hormon yang diproduksi oleh tubuh sebelum dia itu merasakan yang namanya cinta. Nah, salah satunya itu adalah hormon dopamin, yang mana dia dapat membuat seseorang itu merasakan yang namanya itu cinta, gitu ya. Nah, kalau prosesnya banyak ya. Orang jatuh cinta itu bisa karena ngelihat fisiknya, bisa ngelihat
tutur katanya, perilakunya, akhlaknya, banyak hal lagi. Nah, jadi mungkin itu tergantung, balik lagi ke masing-masing orang ya. Ada yang melihat dari perspektif A, B, C, dan itu sangat beragam banget gitu. Dan ada juga beberapa sumber ya. Di sini Minikazun ambil dari salah satu sumber, yaitu dari Sehatq. Kalau orang yang dia itu berproses untuk jatuh cinta, kemudian dia pengen mengungkapkan, ternyata sebenarnya dari awal itu dia sudah harus memiliki pikiran yang cukup matang ya untuk benar-benar mengungkapkan gitu. Jadi konsekuensinya apa bagi dia, terus buat pasangannya nanti apa. Oh, belum pasangan ya, orang yang dituju tuh bagaimana gitu ya. Aduh. Jadi cukup banyak considering, banyak banget hal yang dipikirkan sebelum mengungkapkan. Dan belum lagi mengungkapkan itu butuh keberanian yang ekstra, bukan? Jadi gak cuma asal ceplos, apalagi orang yang takut banget akan resiko-resiko yang ada, sempat maju mundur nih, mau mengungkapkan atau enggak ya, ungkapin atau enggak ya, gitu ya. Dan kalau kalian pengen tahu pendapat Minikazun tentang ini ya, gak ada salahnya ketika kita pengen ngungkapin perasaan ke orang lain, perasaan hati kita, kalau kita itu suka sama dia, kita sayang sama dia, itu gak ada masalah. Karena tuh kadang gini ya, ada satu sisi dimana kalau kita selalu mendem itu, kita gak akan pernah tahu sebenarnya perasaan orang yang kita suka atau orang yang kita tuju ini ke kita tuh kayak gimana. Jadi dengan mengungkapkan ini kita bisa tahu dong, kayak oh perasaan dia ke aku tuh cuman dia anggapnya tuh hanya temenan aja ya, oh cuman sahabatan ya, oh dia menganggap lebih, dan lain-lain. Jadi di sini sisi positifnya kita bisa tahu apa yang dia rasain juga gitu. So kita nggak cuman asal berprasangka, dan kita nggak cuman mengada-ngada, nggak cuman asal tuduh gitu ya, kalau dia tuh ngerasain gini, padahal kita belum tahu kenyataannya karena belum dengar dari dianya sendiri gitu ya. Dan yang kedua adalah sisi dimana kita itu kalau mendem ya, jadi kalau misalkan kita mendem ya, positifnya mungkin dia nggak akan tahu, tapi pertemanan kalian akan tetap berjalan semestinya. Tapi negatifnya adalah kita nggak akan pernah bisa tahu sebenarnya dia itu ngerasain hal yang sama nggak sih sama kita, atau hanya kita aja. Nah, jadi balik lagi, kalian tipe yang mana nih? Yang emang belak-belakan ngungkapin perasaan, atau kalian lebih suka mendem dulu nih? Mendem dulu sampai nanti timing yang sudah ditentukan, kalian bisa ngungkapin semua isi hati kalian kepada orang yang sudah kalian tuju. Gitu ya. Nah, pokoknya keputusan ada di tangan kalian, dan semua itu punya plus minus tersendiri. Nah, tapi by the way, kalau bicara soal perspektif aku sebagai cewek, sebenarnya ketika kita ngedenger cowok ada yang ngungkapin perasaan suka nih ke kita, aku suka loh sama kamu, selama ini aku ngerasa nyaman sama kamu, dan aku ngerasa klop aja gitu sama kamu, aku boleh tahu nggak perasaan kamu ke aku tuh kayak gimana? Nah kan, sebenarnya itu adalah pertanyaan yang benar-benar bingung banget bagi kita. Karena di sisi lain gini ya, karena kebanyakan cewek itu kayak secara halus menyampaikan, jadi agak samar, nggak langsung black to the point tuh enggak. Jadi dari pengalaman juga, terus dari teman-teman nih juga yang sekiranya ngalamin hal yang sama, ketika mereka tuh sebenarnya pengen mengungkapkan, tapi mereka itu juga penuh pertimbangan. Kalau misal kitanya nolak dalam artian kita nggak punya rasa yang sama, kita merasa biasa aja dan menganggap, oh aku tuh nyaman tapi hanya sebagai teman gitu. Ya kita pengen ngomong kayak gitu dan pengen lega sebenarnya, tapi kita juga takut kalau itu bakal ngelukain perasaannya.
Jadi agak maju mundur sih. Makanya kenapa mungkin bagi cowok-cowok nih, kalian sering banget denger kalau misalkan ada cewek yang kalian confess atau kalian tembak atau kalian habis ungkapin perasaan terus mereka jawabnya kayak gitu. Maaf ya, aku belum bisa kayak gini soalnya aku ada perkara yang belum selesai, aku fokus sama sesuatu. Mungkin bisa jadi ada beberapa di antaranya yang memang mereka itu menolak cuma secara halus karena nggak pengen kayak seolah-olah nyakitin perasaan kalian gitu. Ini aku mewakili aja ya gitu. Dan di sisi lain, kalaupun nerima itu sebenarnya kita juga sama-sama mempertimbangkan kayak yakin gak ya, kadang tuh kita butuh waktu bukan berarti kita nyari cadangan, bukan, tapi kayak kita tuh mempertimbangkan apakah yakin dengan keputusan ini, karena ya namanya hati itu kan bukan buat dipermainkan ya, walaupun memang tahapnya masih percobaan, tapi kan dari awal memang harus ada niat buat emang sungguh-sungguh buat ngejalin itu. Kalau emang jatuhnya belum siap, belum mampu, belum bisa, ya udah mending jangan dulu gitu. Kayak nggak apa-apa stay jomblo, asalkan kita bisa terus buat upgrade gitu value kita, biar nanti kita juga bisa ketemu sama orang yang bervalue juga gitu. Dalam artian kita sama-sama siap. Nah, tapi kalau misalkan yang kesannya agak maksa, nah ini juga endingnya nggak baik. Ada beberapa kasus di mana ketika rasa nggak enakan itu tuh melebihi dari kejujurannya, dan akhirnya seorang cewek itu dia menerima dan sebenarnya dia nggak punya perasaan lebih, itu yang bakal kena dampak itu biasanya di akhir hubungan ya, atau hubungan di pas ending-endingnya, jangka panjangnya gitu. Kenapa aku bisa bilang kayak gini? Karena iya, sesuatu yang awalnya terpaksa itu mungkin bagi sebagian orang dia bisa aja jadi sesuatu yang indah pada waktunya, tapi di sebagian orang juga suatu keterpaksaan dari awal itu gak akan pernah bisa baik ya. Jadi kita ini gak langsung mengeneralisir semuanya, enggak. Ini hanya beberapa kasus aja, dan nyatanya emang terpaksa itu gak enak, bukan? Nah, jadi mungkin buat cowok-cowok, kalau ini kan dari perspektif aku nih ya, dari cewek. Jadi kalau misal kalian emang ditolak atau gimana, ya mungkin ada rasa kecewa, ada nyesel juga udah ungkapin. Kayak kenapa sih harus aku ungkapin, kenapa gak aku pendem aja, kan jadinya kita kayak berjarak. Pertemanan kita jadi renggang. Terus kita lost kontak, malah udah saling hilang. Kayak gitu ya. Kalian gak perlu nyesel, karena sebenarnya mau ngungkapin atau mendem itu gak salah ya. Balik ke kitanya lagi. Yang jelas kita harus siap dengan konsekuensinya gitu. Kalau kalian pengen ngungkapin, ya kalian harus siap buat ditolak. Tapi kalau kalian mendem, kalian harus siap dengan konsekuensi kalau dia nanti udah ada yang lain. Jadi sama-sama punya positif negatifnya sendiri ya. Gitu. Dan jadi ini dari perspektif dimana kita yang menerima ya, atau aliasnya kita yang diungkapkan gitu. Tapi buat yang dari sisi mengungkapkan nih, jadi ini gak cuma cowok tapi cewek juga, ketika pengen mengungkapkan perasaan ya harus lebih kuat lagi, karena kita mainnya perasaan ya. Logikanya itu masih sedikit banget gitu persentasenya. Jadi kalau kita kan sekarang udah, kalau orang bilang udah zamannya emansipasi ya, jadi gak melulu semua itu cowok gitu, cewek pun bisa. Dan salah satunya dalam hal mengungkapkan perasaan gitu. Kalau misalkan kita cewek nih, kita confess, mencoba mengungkapkan ungkapan isi hati kita kepada seorang cowok gitu ya, yang kita suka. Nah, kita tuh udah harus siap dengan segala resiko yang ada ya. Entah itu bakalan ditolak, entah itu bakalan kayak agak dijauhin, karena biasanya yang kayak gini yang emang mereka itu gak punya rasa yang sama. Beda cerita kalau ternyata mereka sama-sama punya rasa yang sama, alias gak bertepuk sebelah tangan, pasti endingnya bakal lebih bagus gitu, lebih baik, dalam artian mereka bisa tetap menjalin gitu pertemanan, persahabatan, atau bahkan lebih gitu ya. So, ini berlaku buat cewek cowok. Jadi kalian kalau misal ada yang ungkapin perasaan harus siap dengan memberikan jawaban yang sebaik mungkin gitu ya, yang mana gak terlalu menyakiti juga, tapi kalian juga perlu jujur pada diri sendiri.
pada hati kalian sendiri gitu. Dan juga kalian yang buat ungkapin, selalu siap dengan resikonya kalau misal kalian bakal ada fasenya pertemanan kalian jadi renggang, dijauhin, atau mungkin kemungkinan paling baiknya adalah kalian bisa lebih dekat dengan hubungan yang tingkatnya lebih lagi ketimbang pertemanan. So, mungkin itu aja ya tentang risalah hati. Dan buat kalian yang masih ada di posisi ini, di posisi kalian belum bisa mengungkapkan, ataupun posisi lagi bimbang karena abis di-confess sama seseorang atau dapat confess gitu ya, dapat ungkapan hati dari seseorang terdekat kalian, aku harap ya kalian bisa ambil sebaik-baik keputusan yang kalian bisa ya. Intinya, kalian tetap harus jujur sama diri sendiri. Tapi, kalian juga harus bisa buat ngasih jawaban yang tepat, dalam artian nggak menyakiti hati orang tersebut ya. Ya mungkin itu aja dulu dari Mini Kazon. Maaf kalau semisal agak berisik karena efek malam minggu, padahal ini juga udah tag-nya udah agak malam, cuman kenapa masih ada yang lalu-lalang gitu. I'm so sorry for that. Semoga kalian yang dengerin podcast kali ini bisa dapat pencerahan, yang masih belum dapat pencerahan, dan kalian yang udah tahu harusnya ngapain udah lebih yakin lagi buat ambil keputusan itu. So, maybe it's from me if I have some mistakes. I hope you pardon me. Thank you so much and see you on the next podcast. Bye-bye.